Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Yazidul Ulum MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan segenap teman-teman yang saya banggakan dan saya sayangi pula. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai membaca kritis. Sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya sebagai pembukaan kita mengetahui apa sih yang dinamakan dengan membaca. Membaca adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu sebagai penunjang adanya kegiatan menulis. Nah, apa sih manfaat dari adanya membaca? Dari kita membaca, kita dapat mengumpulkan banyak informasi dan menambah ilmu serta wawasan kita terhadap suatu hal. Dan dari membaca, kita dapat menjadi pribadi yang lebih kritis, lebih etis. Nah, kita langsung masuk ke dalam materi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan menyampaikan di dalam materi yang akan saya sampaikan ini berisi mengenai pengertian membaca kritis. Yang kedua adalah tujuan dari membaca kritis. Yang ketiga adalah manfaat dari membaca kritis. Nah, kita langsung masuk ke subbab yang pertama, yaitu membaca kritis. Pengertian dari membaca kritis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan valid. Nah, kita langsung masuk ke subbab materi yang kedua, yaitu tujuan membaca kritis. Yang pertama, memiliki tujuan penulis atau pengarang. Penjabarannya seperti ini. Adapun penulis, menulis sebuah buku ataupun karangan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca, memberikan hiburan semata kepada pembaca, dan mampu mengajak pembaca untuk mendalami apa sih isi buku tersebut. Nah, yang kedua, yaitu memanfaatkan cara membaca melalui pemahaman dan cara berpikir kritis. Yang ketiga, memahami organisasi tulisan, yaitu mengenai pendahuluan, isi, dan penutup. Yang ketiga, memberikan penilaian dan penyajian kepada seorang pengarang. Yang kelima, menerapkan prinsip-prinsip kritis bacaan. Yang keenam, memberikan komentar tentang karya tulis seorang pengarang, tetapi tetap tidak menjatuhkan atau menilai buruk dari sisi manapun. Kita masuk ke dalam subbab materi yang lain, yaitu mengenai karakteristik dari membaca kritis. Lah, karakteristik dari membaca kritis itu ada berapa sih? Nah, itu tuh ada dua. Yang pertama, berpikir dan bersikap kritis. Yang kedua, meningkatkan minat baca. Nah, penjabaran dari karakteristik yang pertama yaitu kemampuan mengingat dan mengenali. Yang kedua, kemampuan menginterpretasikan suatu makna tersirat. Yang ketiga, kemampuan menganalisis. Yang keempat, kemampuan menilai suatu bacaan. Yang kelima, kemampuan menciptakan bacaan. Nah, untuk karakteristik yang kedua yaitu meningkatkan minat baca, yaitu menyediakan waktu luang untuk membaca. Yang kedua, melakukan pemilihan dalam mencari bahan bacaan yang baik dilihat dari norma estetika, sastra, dan moral. Nah, kita masuk ke dalam subbab materi yang terakhir, yaitu mengenai manfaat membaca kritis. Apa sih manfaat dari membaca kritis itu? Yang pertama, keterlibatan yang saling berkaitan dan pemahaman yang mendalam atas sebuah bacaan melalui hasil analisa. Yang kedua, memiliki kemampuan ingatan yang kuat sebagai hasil dari proses memahami suatu bacaan dan mampu membandingkan antara bacaan yang satu dengan bacaan yang lain melalui kegiatan pemahaman. Yang ketiga, membangun kepercayaan diri sendiri dan mantap dan yakin untuk mendukung mengenai berbagai pendapat atas sebuah bacaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.